Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Curry ya dalam segmen Ada Apa Ya? Hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang seram. Hari ini gue pengen bahas satu urban legend tentang sebuah rumah sakit jiwa terbengkalai. Awalnya tempat ini bukan dikenal karena hantu, bukan juga karena ada rekaman penampakan, tapi karena satu hal, rasa penasaran. So, ada sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama ditutup. Gedungnya masih berdiri, jendelanya pecah, lorongnya gelap, temboknya mengelupas. Di dalamnya masih ada sisa-sisa kehidupan rumah sakit itu. Tempat tidur, ruangan pasien, peralatan medis, dokumen lama, barang-barang yang terlihat seperti ditinggalin begitu aja. Jadi orang-orang mulai nanya, kenapa tempat ini ditinggalkan? Dan kenapa barang-barangnya masih ada? Dan kalau ini cuma rumah sakit biasa, kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang disembunyiin? Hah? Tunggu. Jadi orang-orang datang ke sana bukan karena udah tahu di sana ada hantunya gitu. Nah, itu poinnya. Awalnya mereka datang bukan karena sudah punya bukti ada hantu. Mereka datang karena tempat itu terlihat seperti menyimpan rahasia. Jadi lebih ke gue pengen tahu gitu apa yang terjadi di sini gitu ya. Exactly. Dan dari rasa penasaran itu, orang-orang mulai masuk. Ada yang datang buat foto, ada yang datang buat uji nyali, ada yang datang karena suka urban exploring, dan ada juga yang datang karena dengar cerita dari orang lain. Satu orang masuk, lalu cerita. Orang berikutnya masuk, lalu cerita lagi. Muncul foto, video, muncul pengalaman pribadi. Dan makin lama, rumah sakit itu bukan cuma dikenal sebagai gedung kosong, tapi sebagai tempat yang katanya punya masa lalu gelap. Tapi ini dulunya rumah sakit biasa kan, Kak? Betul, pasien datang, dokter kerja, merawat pasien, semuanya kelihatan normal. Tapi katanya suatu hari kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Apa tuh? Pasien-pasien di sana disebut mulai meninggal secara misterius, satu persatu pelan-pelan. Dan yang bikin cerita ini makin serem, katanya nggak ada penjelasan yang benar-benar jelas tentang penyebab kematian mereka. Wow. Ada versi yang bilang beberapa pasien meninggal karena kecelakaan, ada yang bilang karena bunuh diri, ada juga yang bilang kematian mereka nggak natural. Oke, I see. Kalau 1-2 orang mungkin masih mikir kalau misalnya itu tuh masih kecelakaan ya. Betul, dan karena ini rumah sakit jiwa kan tempatnya dari luar tertutup ya, nggak boleh ada orang sembarangan masuk. Jadi imajinasi orang-orang mulai berkembang. Orang-orang mulai nanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam gedung ini? Kenapa pasien-pasiennya bisa meninggal? Dan kenapa rumah sakit ini akhirnya ditinggalkan begitu aja? Nah, dari sinilah muncul bagian paling gelap dari urban legend ini. Sosok direktur rumah sakit. Dalam versi cerita yang paling terkenal, direktur rumah sakit ini katanya orang yang perlahan-lahan kehilangan akal sehat. Ada yang bilang dia memang sudah nggak waras, ada yang bilang dia kerasukan, ada yang bilang dia menyiksa pasien-pasiennya. Bahkan ada rumor yang lebih ekstrim lagi, yang bilang bahwa dia melakukan eksperimen kejam terhadap pasien-pasiennya. Tapi itu rumor doang kan? Atau ada buktinya? Nah, ini yang menarik. Sebagian besar cerita ini memang urban legend ya. Menurut cerita yang beredar, pasien-pasien yang seharusnya dirawat justru kayak nggak punya jalur keluar. Dan mereka nggak bisa kabur, nggak bisa minta tolong. Dan apapun yang terjadi di dalam gedung itu, nggak banyak orang luar yang tahu. Terus waktu kematian mulai semakin banyak, cerita ini makin menyeramkan. Ada yang bilang direktur rumah sakit akhirnya bundir, ada yang bilang dia menghilang begitu aja. Dan ada juga cerita bahwa pemilik gedung kabur ke Amerika, meninggalkan semua yang ada di dalam rumah sakit apa adanya. Makanya kursi dan meja masih tetap ada di situ. Jadi berarti bukan cuma gedung kosong gitu ya, tapi emang sengaja gedung itu ditinggalin. Nah, itu dia. Itu yang membuat orang-orang yang masuk ke sana merasa tempat itu beda. Karena katanya rumah sakit itu nggak terlihat seperti bangunan yang ditutup rapi gitu loh. Biasanya kalau udah meninggalkan tempat itu pasti diberesin, dibersihkan gitu ya. Tapi seperti tempat yang ditinggalkan di tengah-tengah kejadian buruk. Tempat tidur masih ada, peralatan medis masih ada, dokumen lama berserakan, kursi, kasur, meja, lorong panjang, semuanya terlihat seperti berhenti di satu titik waktu. Seolah-olah semua orang pergi secara mendadak. Ini biasanya buat YouTuber yang suka explore tempat serem gitu, bagus tempatnya. Bener banget ya. Iya. Tapi kalau misalnya ngedengerin dari tadi ya, ini tuh persis kayak tempat kita syuting nggak sih? Iya, Jadi ini persis banget. mirip Kita kan lagi ceritanya. sudah syuting film horor, ini Oh ya? persis setnya kayak ini. Oh, terus gimana? Iya, di sana tuh dia kayak satu masih ada ranjang pasien masih banyak, Iya. tapi udah berdebu banget. Abis itu Tapi kayak bedanya kita di set aja. bener itu langsung di set. Iya. Cuma kita beneran syuting di Rasakan ya. bangunan kosong emang di sana. Iya. Itu. Jadi Iya. persis banget kayak penjelasan tadi. Iya benar. Ini bagian mana Koreanya
namanya? Nah itu aku lupa namanya agak tidak. Karena bahasa Korea kan. Intinya di Korea Selatan. Intinya di gitu Korea ya? Selatan. 1 jam dari Seoul. Oke. Dan kita kayak masuk ke hutan-hutan gitu pokoknya. Iya. Sih, kalau dari asumsi gue sih, dari tebakan gue mungkin Gangwon-do atau Gyeonggi-do. Nggak terlalu jauh, tapi ada hutan-hutannya juga. Ada lewat hutan-hutan. Yap. Nah, anyways, kita balik ke cerita tadi. Ternyata urban legend-nya nggak stop di situ. Orang-orang yang nekat masuk ke dalam gedung mulai mengaku mengalami hal-hal aneh. Ada yang bilang mereka mendengar langkah kaki di lorong kosong, ada juga yang mendengar bisikan, ada yang mendengar suara tangisan, ada juga yang mengaku mendengar jeritan pasien dari ruangan-ruangan yang sudah lama nggak dipakai. Dan beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat bayangan hitam bergerak dari satu ruangan di rumah sakit itu. Oke. Ini yang menarik sih. Karena kadang horor itu tuh bukan cuma tentang apa yang dilihat, tapi apa yang dirasain dari suasananya itu. Iya. Iya nggak sih? Aku pengen tanya, di situ ada nggak sih yang bikin kalian rasa nggak nyaman gitu loh di lokasi syuting? Oh, banyak sih ya. Kan tempatnya pastinya tempat terbengkalai gitu ya. Iya. Sebenarnya yang pertama bikin gak nyaman adalah kita tahu bahwa kita syuting bukan di negara kita. Oke. Itu tempat yang benar-benar asing banget buat kita, apalagi di hari pertama syuting kita masih ngeraba-ngeraba. Terus kedua, setnya membuat auranya tuh makin Iya, berasa, atmosfernya udah- berasa Dari banget. kita baru masuk set aja udah kayak berasa ini ada sesuatu yang lain dari setnya gitu. Bener banget. Tapi itu membantu banget buat kita membangun rasa takut, membangun rasa deg-degan dari karakter itu sendiri gitu. Jadi dari baru masuk set aja kita udah merasakan deg-degan itu gitu. Apalagi kita ditinggal sama kru, kita gelap-gelapan. Itu jadi membantu banget sih. Jadi lebih terasa angkernya. Iya, setuju banget. Kalian serem nggak pas ditinggalin sama kru? Kan kru nggak deket-deket kalian ya? Iya, karena kita pakai kamera 360 kan. Jadi Iya. kru tuh misalnya kita syuting di lantai 2, kru bisa diam di lantai 1. Iya. Jadi di seluruh lantai 2 itu kita benar-benar sendirian di lepasnya. Iya, tapi kalau masih rame-rame masih lebih nggak takut. Tapi kalau udah ada scene sendiri, Aduh. itu tuh. Jadi itu yang- kayak bangunan tuh ada levelnya gitu. Jadi level 1 tuh masih bareng-bareng, level 2 udah mulai kepecah 2, Iya. level 3 kepecah jadi beberapa, level 4 mulai sendiri-sendiri. Iya. Kayak gitu, jadi makin naik juga ketakutan Iya. kita. Ya tapi menurut gue sih ya yang paling serem itu bukan cuma tentang hantunya, tapi rasa penasaran dari karakternya. Karena gimana ya, mereka tuh udah tahu tempatnya itu bahaya, tapi tetap pengen masuk demi konten. Iya, benar. Dan pas syuting, walaupun kita tahu kalau ada kru misalnya di lantai bawah gitu, tapi tetap aja suasananya ke bawah. Apalagi kalau adegannya di lorong gelap atau ruangan tertutup, atau pas lagi sendirian take gitu. Rasanya kayak, duh ini kalau kejadiannya beneran, gue bakal kuat gak ya gitu. Bener banget guys. Karena dalam banyak urban legend, masalahnya bukan cuma tempatnya ya, masalahnya manusianya sendiri. Iya. Kita tahu ada tempat yang katanya berbahaya, ada rumor yang serem, dan kita tahu mungkin lebih baik jangan masuk. Tapi tetap aja ada bagian dari diri kita tuh yang pengen tahu ada apa sih di dalam sana. Benar. Nah, gue denger-denger ini yang jadi inspirasi film kalian ya, 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yes, Betul. bener banget. Jadi film ini tuh bukan cuma tentang rumah sakit angker doang, tapi ini tuh film tentang orang-orang yang masuk ke sebuah tempat yang punya masa lalu yang gelap. Nah, pas masuk mereka pelan-pelan mulai sadar bahwa ternyata rasa penasaran itu tuh ada harganya. Oh, Nggak cuma bisa sekedar masuk, konten-konten, Iya. cabut pulang. Nggak cari sesimpel tahu itu. nggak gratis. Benar. Ya. Jadi bukan sekedar ada hantu dan orang ketakutan gitu ya. Nggak. Bukan. Jadi lebih ke kenapa mereka masuk, apa yang mereka cari, dan ketika mereka udah di dalam, apakah mereka masih bisa keluar? Nah, ini nyambung banget sama urban legend Korea tadi. Karena salah satu bagian paling terkenal dari cerita rumah sakit ini adalah ruangan terlarang. Katanya ada sebuah ruangan yang nggak boleh dibuka. Ada yang bilang ruangan itu tempat pasien paling berbahaya dikurung. Ada yang bilang itu tempat direktur menyimpan rahasia gelapnya. Dan ada juga yang bilang siapapun yang mencoba buka ruangan itu akan mengalami sesuatu yang buruk. Wow, ini benar-benar persis sama ya sama film kita ya. Makanya di judul film kita itu ada angka, yaitu 402. Karena itu bukan cuma nomor ruangan doang, itu ada I see. maknanya dari angka itu. Boleh nggak jelasin dikit? Tapi jangan di-spoiler ya. Oke, jadi di film 402 ini, Rumah Sakit Angker Korea, angkanya itu jadi pusat misterinya. Makanya kenapa di highlight banget kan 402 warna merah. Yap. Karena di sana ada ruangan yang seperti menyimpan sesuatu, dan karakter-karakter di film ini tuh harus berhadapan sama rasa takut mereka sendiri. I see. Kan mereka tuh harus masuk ke sana tuh, harus mendekati ruangan itu. Jadi makin naik levelnya, mereka harus masuk ke sana dan mereka harus makin takut jadinya. Dan yang serem itu semakin mereka mencoba mencari jawaban, semakin mereka sadar mungkin ada hal-hal yang nggak seharusnya dibuka sama mereka.
Dan dalam cerita horor, kadang yang paling menakutkan bukan apa yang kita lihat ya, tapi apa yang disembunyikan. Iya. So it's very mysterious. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah semua itu benar? Ya menurut laporan yang lebih masuk akal, rumah sakit ini nggak ditutup karena pembunuhan. Pasien meninggal misterius atau direktur bundir gitu ya. Penyebab sebenarnya jauh lebih biasa. Rumah sakit ini punya masalah operasional, terutama ada soal fasilitas air dan pengolahan limbah. Nah, karena lokasinya berada di area dengan aturan lingkungan yang ketat, pengelolaan limbah dan air menjadi masalah sangat besar. Ya, lalu pemiliknya disebut pindah ke Amerika dan bangunan itu akhirnya dibiarkan kosong. Dan ada juga laporan yang mengatakan bahwa direktur yang dirumorkan bundir sebenarnya masih hidup. Jadi cerita tentang direktur gila, pasien dibunuh dan rumah sakit yang dikutuk kemungkinan besar adalah rumor yang tumbuh dari kondisi gedung yang memang terlihat menyeramkan. Iya, masuk akal sih. Dan itu juga yang kita rasain tuh waktu kita main di film 402 Rumah Sakit Kanker Korea. Jadi horornya itu tuh bukan cuma dari jump scare aja, Yap. tapi dari pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini dulu. Karena kita kan nggak tahu kan. Ya. Iya. Dan kalau kalian suka horor yang ada urban legend, tempat terbengkalai, ruangan misterius, dan karakter yang makin lama makin terjebak, kalian wajib banget nonton film ini. Film ini kapan tayangnya guys? Oke, jadi film 402 Rumah Sakit Kanker Korea ini akan tayang tanggal 9 9 Juli Juli 2026 di Bioskop. bioskop. Jangan lupa nonton ya. So, tonton 402 Rumah Sakit Kanker Korea. Nah, by the way guys, gue pengen kenalin peran mereka dan siapa mereka. Kalian udah pasti tahu lah ya. Cory dan juga Lea, kalian main sebagai... Aku sebagai Adit. Aku sebagai Yuri. Oh, oke. Oh ya guys, gue denger film ini masuk official selection di Bifan. Betul. Iya. Apa itu Bifan? Bucheon International Fantastic Film Festival. Wow. Kita awalnya nggak expect loh kak bakal sampai masuk Bifan Iya, gini. bener. Mengiri dong. Guys, by the way, fun fact, Bung Korea ini sempat audisi juga loh buat film ini. Tapi ini kan ceritanya kan tentang para konten kreator gitu. Iya, kan? benar. Ya kayaknya ini mungkin saja. Angka followers gue kurang kali. Enggak Followers gue lah. kurang sehingga nggak kepilih. Kepilihnya Hansol. Atau kan udah gede banget gitu ya. Aduh, anyways, all the best vlog for Hansol juga. Yeah, and congrats buat Hansol. Thank you. Anyways, how do you guys feel about being officially selected di Bifan? Kaget sih. Ya, pertama unexpected kali, aja. iya pertama kali dikasih tahu kayak ini prank gak sih? Beneran gak sih kayak Bener. karena kan ini international festival gitu. Yup. Kita nggak pernah expect bahkan kayak udah tayang di Indonesia aja tuh kayak udah sangat-sangat berharga buat kita karena kita juga syuting dari tahun lalu dan kita selalu menunggu Bener. tanggal tayangnya. Bener. Dan Selama kita- setahun tuh kita kayak iya. tayang kapan sih, tayang Iya, kapan sih karena gitu. kita nggak sabar banget pengen menunjukkan film ini keluar gitu. Karena kita bangga banget dengan hasil syuting kita. Kita yakin kita bisa memberikan suatu suasana horor yang baru di Indonesia, terlebih dengan konsep yang baru, yang fresh, yang sangat jarang di Indonesia, yaitu konsep found footage. Makanya kita senang banget untuk bisa berpartisipasi dalam film ini dan terlebih ditambah dengan informasi kalau kita masuk ke Bifan itu luar biasa sih. Di luar ekspektasi kita. Iya. I'm so excited for you guys. Thank you. Iya. Congratulations one more time. Iya. Thank you so much. Yes. Menurut Cory, gimana bakal tanggapan dari masyarakat Korea tentang film ini? Jujur itu aku ada deg-degan juga sih ya, karena Ekspektasi aja deh. ekspektasinya mungkin gini, jadi dari cerita ini tuh nanti nggak akan pure 100% sama seperti film aslinya. Ya. Plotnya ada yang beda di sini Karena dan teradaptasi ya. teradaptasi dan ada unsur Indonesia yang masuk ke sini. Oh. Which is tuh udah kelihatan, bahkan Ya. tuh jadi official soundtracknya kita. Iya, benar. Jadi kayaknya mereka bakal wah di bagian situnya. Oke. Kayak wow ini keren banget, jadinya kayak ada akulturasi budaya antara Korea sama Indonesia yang di mix dalam satu film. Iya. Gitu. Oke. Iya sih, jadi kita juga membawa budaya Indonesia untuk dipertontonkan ke masyarakat Korea, jadi itu yang bikin kita bangga juga gitu. Jadi bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Yes. 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 Nggak ada hal yang lebih mulia daripada membawa nama baik negara Benar sekali. field Bener. internasional. Iya, jadi kita berharap semoga masyarakat Korea bisa menerima film adaptasi, remake film Gonjam kita ini dengan baik. Amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya bukan cuman ada apa ya, tapi kalian berani nggak masuk ke ruangan 402? Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam video ada apa ya berikutnya. Ya, terima kasih kepada Cory dan terima kasih kepada Lea. Annyeong. Apa kata dunia?